Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan pada pertemuan kedua di mata kuliah jurnalistik investigatif ini, teman-teman indeks kebahagiaannya semakin bertambah itu ya. Indeks kebahagiaan bertambah karena setiap orang mencari kebahagiaan, tetapi menjadi orang bahagia itu susah. Ya. Setiap orang mencari kebahagiaan, yang bekerja, yang segala macam, tetapi untuk bahagia memang perlu effort yang berbeda. Oke ya, saya kira siapa yang banyak tidak hadir pada perkuliahan ini? Tidak hadir karena berhalangan atau tidak hadir karena tidak menyukai pertemuan ini? Saya kira mudah-mudahan tidak hadir karena berhalangan atau ada prioritas lain daripada kuliah ini. Itu adalah hak teman-teman dan insya Allah bagi saya absen bagian dari indikator penilaian di akhir, walaupun nanti ya tetap hasil ujian atau penugasan menjadi indikator yang paling dominan menentukan nilai akhir. Oke ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal tentang definisi jurnalistik investigatif. Oke, jurnalistik investigatif adalah bentuk jurnalistik tadi tidak tampil ya. Nah, secara umum teman-teman jurnalistik itu tadi sudah disampaikan bahwa jurnalistik itu ada dua, jurnalistik umum atau jurnalistik konvensional dan jurnalistik investigatif. Tetapi tujuannya sama, yaitu menyampaikan informasi dan mengungkap kebenaran. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dan mengungkap kebenaran. Hanya pada jurnalistik investigatif perlu pendalaman informasi, menggali sesuatu yang tersembunyi di balik fakta. Sampai situ bisa dipahami ya, bisa mudah dipahami. Nah, kemudian jurnalistik umum ini fokusnya pada kecepatan dan akurasi, menyampaikan fakta aktual dan terbuka. Misalnya tadi liputan tentang kebakaran, konferensi pers. Presiden mahasiswa melakukan konferensi pers tentang rencana penggabungan IAI Persis dengan Universitas Persatuan Islam misalnya. Itu kan langsung. Tetapi kalau mahasiswa mempertanyakan apa yang melatar belakangi apa yang melatar belakangi penggabungan merger antara IAI dengan Unifi itu misalkan. Kemudian kebijakan siapa? Itu baru harus diinvestigasi. Nah, teman-teman, saya kira sepintas ini kita bisa memahami kalau jurnalistik umum itu memiliki fokus pada kecepatan dan akurasi. Kemudian contohnya adalah liputan kebakaran, liputan langsung peristiwa aktual, faktual dan ini. Jurnalistik investigatif mengungkap fakta tersembunyi. Perbedaannya kan di situ. Kalau tadi jurnalistik umum, jurnalistik umum tadi berbicara tentang sesuatu fakta yang terjadi, misalkan tadi jurnalistik umum nih. Jurnalistik umum fokus pada kecepatan dan akurasi, liputannya tentang sesuatu peristiwa yang faktual, yang aktual juga, semacam peristiwa kebakaran, kecelakaan, konferensi pers dan hal-hal liputan olahraga. Maka jurnalistik investigatif itu mengungkap fakta tersembunyi. Topiknya bisa jadi skandal ya. Skandal, kalau dulu kan pernah kita dengar ada skandal di Jawa Barat, ada Bulogate. Ini kan ujung pangkalnya gimana? Atau kasus Senturi itu apa disebut istilahnya dalam media? Kasus Senturi ya. Ya, kasus Senturi misalkan dulu zaman saya, atau udah lahir belum? Belum lahir. Kasus atau yang terbaru misalkan apa tuh? Yang terbaru. Kasus terbaru di Indonesia misalkan sesuatu yang itu adalah berita jurnalisme investigatif. Misalnya apa ya yang terbaru? Bisa menunjukkan kasus terbaru yang hasil berita investigatif misalkan di media massa. Apa? Kasus Tom Lembong misalkan, yang terbaru misalkan. Vonis 4,2 tahun penjara untuk Tom Lembong atas kebijakan impor gula misalkan. Apakah ini perlu diinvestigasi?
atau berita ya perlu diinvestigasi untuk memberikan jawaban sampai pada titik kok ada kontroversi ini. Kontroversinya kan harus dilihat, harus didalami. Kalau jurnalistik umum hanya memandang Tom Lembong disidang atau diponis 4,2 tahun penjara selesai, kan ya? Nah, tapi kalau digali siapa aktor yang mengkriminalisasi Tom Lembong dalam kasus impor gula, nah itu baru investigatif, ya teman-teman. Kemudian jurnalistik investigatif mengungkap fakta tersembunyi, mengandalkan penelitian mendalam, kemudian proses peliputan panjang dan sistematis. Ini ciri-ciri yang signifikan. Kan kalau jurnalistik umum harus panjang untuk keburu basi, ya beritanya jadi tidak aktual gitu ya. Maka nanti di mana itu jurnalistik investigatif ditayangkan di media massa? Misalkan pada laporan deep news atau deep journalism atau laporan mendalam. Biasanya dalam laporan mendalamnya media massa, bukan pada berita-berita aktual dan cepat. Mengungkap fakta tersembunyi. Kan tadi kenapa media harus memberitakan sesuatu yang tersembunyi? Seharusnya media itu hanya mengungkapkan data-data yang tampak oleh mata. Karena tadi media adalah jendela realitas. Kenapa harus mengungkap fakta tersembunyi? Tujuannya untuk apa? Nah, nanti ada tujuan jurnalistik investigatif. Nah, teman-teman sekalian, maka ini ciri-cirinya. Tujuannya adalah perubahan sosial dan keadilan. Kemudian tadi cara satu cirinya juga adalah menggunakan narasumber yang rahasia. Kenapa rahasia? Coba. Kan tidak ada dusta di antara kita, apalagi kegiatan peliputan jurnalistik. Kenapa harus ada rahasia segala? Dikhawatirkan kalau narasumber terbuka, ya. Dikhawatirkan kalau terbuka terancam keamanan. Ya, terancam keamanan. Ada resiko tinggi hukum dan keamanan. Misalkan, pernah dengar gak wartawan di penjara? Pernah dengar gak wartawan di penjara? Atau diadukan ke pengadilan? Perasaan pernah ya? Pernah ya? Tetapi misalnya ada misalkan laporan jurnalistik investigatifnya Tempo dimuat dalam media sosial, karena sekarang kan media itu sudah ada konvergensi media ya. Kita populer kan tuh di media sosial ada yang namanya bocor alus Tempo. Pernah nggak? Bocor alus Tempo. Pernah tahu nggak? Bocor alus Tempo itu sebuah akun media sosial yang memberitakan berita-berita sensitif. Bocor alus Tempo itu ada di TikTok, sering lihat itu kan. Ngeri teman-teman sekalian. Nah, artinya ketika kegiatan jurnalistik melakukan investigasi khusus untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan skandal yang ada pada wilayah kajian atau wilayah pekerjaan jurnalistik investigatif, maka ini beresiko tinggi bagi wartawan. Tetapi kenapa wartawan harus melakukan itu? Tadi ada ideologi, ada kegigihan dalam mengungkap kebenaran, melakukan perubahan sosial dan menegakkan keadilan. Jangan sampai skandal-skandal yang tertutup rapat di dalam rahasia-rahasia meja-meja besi itu tidak terbuka. Hak publik untuk melaporkan itu juga terbatas dengan rapatnya persembunyian para mafia ataupun para koruptor ini. Itulah kira-kira kita pahami bagaimana jurnalistik investigatif ini memiliki resiko tinggi dalam melakukan pelaporannya, ciri-cirinya. Nah, di sini aspek perbedaan antara jurnalistik investigatif dan umum saya ringkas seperti ini. Misalkan dari sisi tujuan, jurnalistik umum tujuannya adalah bagaimana menghadirkan informasi cepat. Bagaimana menghadirkan informasi cepat, itu tujuan jurnalistik umum. Karena news itu artinya kan new, artinya yang terbaru, aktual. News itu kan bahasa Inggrisnya berita. Tetapi kalau tidak ada S-nya itu adalah baru. Maka berita harus terbaru, itu adalah informasi cepat. Tetapi jurnalistik investigatif adalah bagaimana mengungkap fakta.
fakta tersembunyi. Ya, itu ciri-ciri. Kemudian sumbernya, dari hal sumber. Siapa sumber yang menjadi sumber utama dari jurnalistik cepat, hard news, misalnya terbuka dan resmi. Apakah jurnalistik investigatif juga tidak resmi? Ya resmi, tetapi maksudnya terbuka dan dapat diketahui publik. Bisa cantumkan namanya. Tetapi untuk jurnalistik investigatif itu rahasia dan investigatif diperdalam. Kemudian metodenya, observasi umum, menanyakan observasi umum 5W1H. Ya, 5W1H umum lah gitu ya, mengetahui tentang 5W1H, bertanya tentang 5W1H. Tapi ketika kita menggunakan metode investigasi dalam jurnalistik investigatif adalah penyelidikannya mendalam. Penyelidikannya mendalam. Kemudian dari sisi durasi, jurnalistik umum itu durasinya singkat. Sementara jurnalistik investigatif lama dan kompleks. Dia akan berantai, dia akan melingkar dan seterusnya. Kemudian jurnalistik umum resikonya rendah. Tetapi jurnalistik investigatif itu resikonya tinggi. Resikonya tinggi tadi ancaman keamanan, ancaman teror, keselamatan, kemudian juga hukum dan lain-lain. Karena jangan-jangan fakta belum terungkap seutuhnya, tiba-tiba si wartawan ini atau si insan media ini dilaporkan, dikriminalisasi dan diusahakan untuk dipidana. Ya, gitu. Kemudian jurnalistik umum contohnya, ini contoh kasus misalnya. Tadi kebakaran pasar misalnya. Kebakaran pasar kan dia hanya meliput jam berapa, pasar mana, kerugiannya berapa, siapa yang ada di situ, saksinya mana, menuturkan apa saksi. Tetapi kalau jurnalistik investigatif, dia akan berbicara membongkar praktek pungli pada proyek renovasi pasar. Kan itu pasti lama, pasti membutuhkan penelitian lebih dalam, investigasi lebih dalam, melibatkan beberapa orang, harus mencari beritanya apa, output beritanya. Teman-teman, output berita dari jurnalistik umum konvensional itu strike news atau picture. Strike news itu berita langsung, picture itu berita sastra, ya berita berita yang di dalamnya picture itu menggambarkan storytelling atau human touch, sentuhan emosional, melibatkan emosi. Kemudian output berita dari investigatif apa? Yaitu investigative report, laporan mendalam, atau long form, dokumentasi eksklusif. Misalkan di TV itu suka ada liputan eksklusif penyergapan terorisme di Tamrin misalkan. Ya itu kan, wah sampai ke ada liputan, bukan siaran langsung, tapi ini ditemukan kejadiannya dari bom Tamrin, apa kaitannya dengan jaringan Nurdin M Top, apa kaitannya dengan segala macam ya. Kemudian ini ada etika jurnalistik. Etika jurnalistik dalam jurnalistik investigatif itu berbeda dengan etika jurnalistik dalam jurnalistik konvensional. Yang pertama, standar jurnalistik umum etikanya kalau di jurnalistik umum. Kalau jurnalistik investigatif sangat ketat. Harus menjaga kerahasiaan sumber, kemudian legalitas dokumen dan lain sebagainya. Kemudian dampak kepada publiknya apa? Dampak kepada publiknya informasinya cepat dan menyeluruh. Orang tahu, cukup begitu. Cukup ketika kita sebagai jurnalis melaporkan jurnalistik umum biasa, orang cukup saya tahu. Di situ ada kecelakaannya. Memang di situ mah cukup rawan karena jalannya lurus. Setelah kemacetan Bojong Soang, tiba-tiba si publik atau masyarakat pengguna jalan diberikan jalan lurus, sehingga wajar saja kecepatan kendaraan juga lalu lalang padat, kan sampai di situ. Tapi kalau jurnalistik investigatif bisa jadi kok begitu?
Kok alih-alih melindungi masyarakat, polisi ini ternyata juga justru merugikan masyarakat, misalnya begitu. Itulah karena ada dampak dari hasil jurnalistik investigatif. Loh kok masa Kadif Propam justru membunuh polisi, misalnya begitu. Itu diungkap lah nih. Ini dalam kasus Tempo beberapa tahun yang lalu, misalkan kasus Sambo, Ferdi Sambo, polisi yang bunuh polisi ya. Tahu, itu dilaporkan di media sangat panjang sekali dan lama. Atau peristiwa pengadilan kopi sianidanya siapa tuh? Jessica Mirna gitu ya. Atau yang terakhir yang Cirebon itu yang sampai ke film itu ya, Pina, pembunuhan Pina Cirebon. Itu adalah hasil dari dampak dari bagaimana masyarakat mengetahui dampak dari peliputan investigatif. Teman-teman sekalian, kemudian simpulannya apa dari pertemuan ini? Ini saya sampai kesimpulan, jurnalistik investigatif adalah bentuk tertinggi dari praktek jurnalistik. Jadi kalau udah ngomongin jurnalistik investigatif, itu adalah high journalism, jurnalistik paling tinggi. Ya, bukan hanya sekedar melaporkan peristiwa, tapi mengungkap fakta yang sesungguhnya terjadi di atas peristiwa itu. Kemudian butuh waktu, ya karena tidak sekali jadi menemukan fakta. Integritas antara wartawan tidak berpihak, integritas pada keadilan, integritas pada proporsionalisme dan profesionalisme. Kemudian ada keberanian, ya harus perlu dong keberanian. Ya perlu nggak kira-kira keberanian? Pasti kan, itu adalah bagian yang teruji, bukan yang melakukannya bukan wartawan bodrek ya, wartawan tanpa media kan. Ini pasti seorang jurnalis sejati ya. Kita tahu siapa jurnalis yang keberaniannya cukup tinggi misalkan di media. Coba, antum bicara Najwa Shihab misalkan ya. Najwa Shihab kan kalau mewawancara dalam semacam acaranya tuh yang terkenal kan Mata Najwa. Coba dianalisis pertanyaan-pertanyaan Mata Najwa dan bagaimana dia menggali informasi dari sumber secara langsung. Itu investigasi dan itu penuh keberanian. Kontroversi nggak? Najwa Shihab sebagai tokoh yang kontroversi? Kontroversi, pasti. Najwa Shihab sebagai jurnalis yang selebritas? Tentu, karena dia seringkali masuk pada isu-isu publik yang sensitif. Tidak hanya melaporkan kayak kejadian tabrakan, kejadian kecelakaan, kejadian pembunuhan, itu kan tidak beresiko. Nah, kemudian penting dalam menjaga demokrasi dan akuntabilitas. Apa manfaatnya ini? Ya, menjaga demokrasi dan akuntabilitas. Karena seringkali dalam sejarah panjang dunia tentang jurnalistik investigatif itu pasti berbicara tentang skandal-skandal yang mendunia. Misalkan di Amerika ada Watergate misalkan. Wah, banyak diduduk paling. Ya makanya jurnalistik investigatif itu hanya dapat dilakukan oleh wartawan profesional dan berintegritas tadi. Ya, memiliki integritas, memiliki keberanian. Ya, itu tidak sembarangan karena menyangkut hal yang sangat sensitif. Menyangkut hal-hal yang sangat ya sensitif. Arti sensitif itu ya bisa jadi kalau beresiko tinggi. Kalau salah orang, salah sumber bisa jadi orang yang tidak berdosa dipenjara. Seperti kasus kalau itu kan lain ya. Misalkan ada kasus dulu itu siapa yang salah tangkap di mana, kemudian setelah dipenjara sekian tahun kemudian di ini yang Cianjur itu kan terkenal kan, yang di tentara yang di Cianjur itu dulu siapa namanya, lupa lagi saya. Ada lagi silakan sebelum kita menutup sesi perkuliahan ini, silakan. Cukup jelas ya. Nah, terima kasih teman-teman. Saya kira apresiasi pada pertemuan ini tidak hanya bagaimana teman-teman memahami dan mampu membedakan apa jurnalistik umum dengan jurnalistik investigatif. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita saling mendukung untuk mewujudkan kebahagiaan. Karena dalam prinsip saya, setiap kali kita bertemu dalam satu event untuk apapun, itu jangan lupa saling membahagiakan. Itu penting. Kalau menurut Aristoteles bahwa
komunikasi itu tidak hanya sekedar bagaimana pesan ini sampai kepada komunikan, tetapi bagaimana komunikan merasa dimengerti terlebih dahulu oleh komunikan.